Kalau gebrakan enggak sih ya, karena di sini sudah bagus, pelayanan masyarakat sudah bagus. Apakah hanya berhenti akan sampai di situ? Maka saya akan mengembalikan kegembiraan bekerja itu di lingkup Kota Salatiga. Dua bulan memimpin Kota Salatiga nih Pak, gebrakan apa aja sih yang udah Bapak lakukan ya? Ada program apa aja nih Pak? Kalau gebrakan enggak sih ya, karena di sini sudah bagus. Oke. Yang mau digebrak apanya gitu loh. Mungkin ada Pak. Cuma ada cumanya. Karena sini bagus, maka semuanya dinabubukkan dengan kenyamanan. Saya kan ngomong bilang sini nyaman, sampai PNS-nya pun nyaman gitu loh. Sehingga kadang sensitivitas atau responsivitas terhadap lingkungan ini menjadi perlu ditingkatkan lagi. Contohnya pelayanan masyarakat sudah bagus. Apakah hanya berhenti akan sampai di situ? Tidak harusnya. Tidak dong. Betul. Harusnya berinovasi, ditingkatkan lagi. Gitu. Jangan sampai kita menjadi benchmark, ya, benchmark kota-kota lain nih. Kemarin-kemarin jadi benchmark. Akhirnya kita ketinggalan dari kota yang sudah dibanding ke sini. Gitu. Nah, ini yang perlu terus kita upayakan semangatnya. Yang kedua, tentu terkait dengan kalau istilah zaman dulu reinventing government. Jadi pola-pola lama terkait praktek-praktek kepemerintahan itu masih sangat-sangat kental ya, terutama di Jawa Tengah maupun di Indonesia pun masih, sehingga bagaimana membangkitkan teman-teman PNS ini untuk lebih entrepreneur. Apalagi Salatiga. Salatiga itu kan kotanya kecil. Maka bagaimana ini bisa maju bersama-sama dengan kota-kota yang lain yang memiliki resource yang lebih banyak, lebih gede. Ya. Gitu, Mbak. Oke, baik. Jadi kalau ngomong gebrakan yang wow, jelas nggak ada. Tetapi bahwa perbaikan sistem, mengembalikan ke tracknya, nah inilah yang sedang saya lakukan. Masalah kemudian nanti kita menemukan pada prosesnya ada yang harus secara revolusioner diubah, akan kita ubah. Oke, luar biasa. Kalau program unggulannya sendiri Pak yang akan Bapak bawa selama memimpin Kota Salatiga? Oke, saya itu paling suka adalah bekerja dengan gembira. Maka saya akan mengembalikan kegembiraan bekerja itu di lingkup Kota Salatiga. Bagaimana mereka bisa memanfaatkan waktunya membagi antara pekerjaan di kantor, juga sebagai bagian dari keluarga, juga bagian dari masyarakat. Jangan terlalu sibuk di kantor aja, lupa kalau dia bagian dari masyarakat, lupa bahwa dia punya keluarga. Nah, ketika masyarakat juga bagus hubungannya, keluarga juga harmonis dan gembira, pekerjaan di sini juga akan gembira, akan lebih bagus lagi. Nah, inilah yang kami harapkan, saya harapkan produktivitas akan menjadi meningkat. Dengan gembira tadi, tekanannya tidak terlalu besar, akan menghasilkan output yang lebih bagus. Oke. Gitu. Bekerja dengan gembira Tribuners Ya. kuncinya. Masih ada kemiskinan ekstrim yang sekitar 9.000 orang. Atau kalau kita ngomong, ini kan 200 ya. 200 kan 9.000 berarti sekitar 4%-an lah. Atau 900 malah. Coba deh nanti saya cek lagi. Oke. Angka 9 pokoknya. Kemudian yang 4% kemiskinan, bukan yang ekstrim, itu masih 4%. Kemudian pengangguran juga 4%. Nah, cuma penganggurannya ini pengangguran terbuka atau tertutup? Ya. Nah, ini yang harus kita selesaikan. Artinya bahwa saya sudah meminta kepada tadi dengan teman-teman ASN itu bisa bersosialisasi dengan baik, itu juga melakukan pemetaan terkait dengan tetangga-tetangganya yang masih nganggur, tetangga-tetangganya yang katanya masih dalam kemiskinan ekstrim, itu diidentifikasi supaya masuk kepada Bapeda, kepada kami, sehingga nanti masuklah program-program itu. Saya pengennya programnya itu tidak wacana, tapi program itu betul-betul bisa langsung mengentaskan. Nah, itulah yang kenapa saya tidak terburu-buru bahwa harus seperti ini, harus no. Saya selaku PJ hanya menjadi antara wali kota yang lama dengan wali kota yang terpilih, sehingga saya biarkan prestasi itu menjadi prestasi wali kota yang baru nanti. Tetapi saya sebagai PJ akan memberikan jalan, akan memberikan fasilitasi bahwa dan identifikasi ini loh yang harus diselesaikan untuk 5 tahun ke depan. Ini loh. Oke. Gitu. Tetapi at least bahwa kita tetap mendukung 10 programnya Pak PJ Gubernur. Itu pun sama ke sini.
kita inline-kan. Ada satu stunting, kedua terkait dengan advokasi, yang ketiga itu ada clean and government ya, government pemerintahan yang bersih, dan semuanya tetap kita dukung. Oke. Ada lagi satu Apa lagi nih, sebenarnya. Pak? Oh, satu lagi. PJ yang saya gantikan memiliki program yang namanya Super Tangguh. Pernah dengar belum? Belum pernah nih Pak, karena Belum. saya Super bukan Tangguh warga hanya ada Salatiga. di Salatiga. Apa Dan tuh Pak? Super Tangguh itu muaranya akan kita buat bagaimana Salatiga sebagai sebuah kota dan orang Salatiga adalah super tangguh. Jadi nanti akan dilihat 5 tahun ke depan, 25 tahun ke depan, ciri khas dari orang Salatiga adalah super tangguh. Super tangguh. Itu sehingga nanti program advokasi, stunting, pengatasan kemiskinan, pengangguran, peningkatan sarpras dan semuanya itu memang harus ditingkatkan. Tujuannya adalah tadi super tangguh. Super tangguh. Baik, Pak, melihat kota Salatiga gitu kan, Salatiga dengan sekelumit masalahnya, problematiknya, kemudian dengan kelebihan-kelebihannya, Ya. menjadi bapaknya warga Salatiga. Berat gak sih Pak? Berat banget. Beratnya seperti apa? Tribuners ceritain dong Pak. Orang Salatiga itu secara umum paling pinter di Jawa Tengah. IPM-nya paling tinggi, bayangin. Sementara saya sekolahnya aja nggak jelas. Saya ceritain ya, SD, SMP, SMA oke, good. SMA nggak terlalu good sih, karena saya masuknya di IPS, sering suka kegiatan OSIS sama pramuka. Nah, Jadi jarang ikut pelajaran, tapi nilainya bagus. ya, tapi leadership-nya kelihatan Tribuners langsung ditunjuk PJ. Kemudian kuliah ya, saya kuliah di Undip, di ilmu pemerintahan. Di tengah-tengah itu, saya memutuskan untuk mendaftar PNS. Apakah karena saya pengen bekerja? Tidak, saya penasaran aja. Jadi PNS kayak apa sih? Zaman Orba tuh, ada Litsus, ada apa, saya pengen aja. Ternyata keterima. Loh, kok bisa keterima? Ya iyalah, orang saya sudah semester 5, lawannya anak-anak SMA, ya pasti saya paling pinter. Gitu. Nah, setelah itu kok pengen nyoba kerja ya? Kebetulan bapak saya itu kepala sekolah SD. Baik. Pada waktu itu saya bilang sama bapak, izin sama bapak, nggak apa-apa, silahkan pilih, tapi jangan lupa sekolah. Kewajiban bapak menyekolahkan sampai S1. Jadi kamu saya bantu kalau meneruskan S1. Saya ingat banget itu. Jadi saya oke deh, saya mau bekerja saja, belajar bekerja. Setelah belajar bekerja, oh ternyata bekerja enak juga ya. Akhirnya kuliah saya di Undip, kalah juga. Akhirnya kalah. Akhirnya Oke. saya ngambil cuti. Setelah ngambil cuti, kemudian saya dapat tugas belajar dari D3 di UGM tadi. Dapat tugas belajar lagi S1, dapat nanti tugas belajar lagi S2. Tetapi di sela-sela itu saya pernah juga kuliah S2. Sudah sampai tesis toh, sudah mau ujian, saya harus pindah ke Jakarta. Akhirnya saya tinggalkan. Ternyata negara mengganti dengan tugas belajar. Sehingga saya itu anak negara, Mbak. Anak negara. Ya, dari D3, S1, S2 itu di sekolah negara. Jadi ya gimana saya mau tidak mau ya saya harus pokoknya siap sama negara, kan gitu. Oke, siap dengan negara, siap ya, melayani rakyat. Betul. Nah, Salatiga itu orangnya pintar-pintar. Sehingga kalau saya menerapkan sesuatu yang biasa, ya pasti ketinggalan lah. Maka saya harus berusaha memahami sampai level mana toh. Ya, karena di sini ada 2 kampus yang besar, ada UKSW yang luar biasa, ada UIN yang wow, gitu ya. Pinter-pinter semua, profesor-profesor semua, itu yang jadi counterpart saya. Sementara masyarakat yang doktor banyak, mahasiswanya banyak lagi, artinya bahwa di sini dibutuhkan sikap kritis. Terlepas dari terjebak zona nyaman, tapi bersikap kritis adalah hal yang lain. Orang di sini memang sangat nyaman, tapi juga sangat kritis. Tapi kritisnya, sekali lagi, di sini IPM-nya tertinggi. Mereka tidak asal mengkritik, beda ya, tapi juga memberikan solusi. Sehingga yang sangat penting dibangun di Salatiga ini adalah membangun komunikasi yang sehat. Komunikasi 2 arah, kalau perlu malah 3 arah. Ya, sehingga kesulitan itu bisa kita diskusikan bersama-sama. Terus terang saya banyak mendapatkan masukan dari teman-teman yang ada di sini. Ada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda. Bahkan kadang dapat masukannya dari ketika saya jajan.
Nah, jajan. jadi ngobrol kan nggak tahu. Saya kan nggak ada tampang jadi wali kota kan. Iya. Sehingga saya jadi orang biasa aja ketika ngobrol enak. Dan jangan kaget saya kalau lagi sore-sore sama istri ya jajan saya pakai celana pendek loh. Oh gitu Pak. Iya, saya pakai celana pendek, pakai sandal, terus pakainya bukan mobil dinas. Saya pakainya saya punya Jimny itu ya, Jimny berdua tuh sama istri, Jimny keliling kan gitu. Nah, disitulah sebenarnya kita terus bisa menyelami sebenarnya ada apa di Salatiga. Saya pengen jadi dosen, kok malah mensloknya jadi pegawai Pemda gitu loh. Karena saya hidup di lingkungan pegawai negeri, bergaulnya dengan anak-anak pegawai negeri, sedikit banyak ada keinginan untuk jadi pegawai negeri. Ikuti jalanmu, Tuhan sudah memberikan takdir yang harus dijalani. Itu karena saya juga tidak pernah bermimpi jadi PJ wali kota ya, ternyata jadi juga.